Pernahkah kamu merasa hidupmu begitu mudah dikendalikan oleh orang lain? Seseorang mengatakan hal yang menyakitkan, lalu emosimu meledak. Sebuah masalah kecil datang, lalu seluruh harimu hancur. Atau ketika kamu kecewa, amarahmu justru memperburuk keadaan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah. Inilah yang membedakan orang biasa dengan mereka yang kuat dan bijak. Bukan masalah yang membuat hidup mereka berantakan, tetapi cara mereka bereaksi terhadap masalah itu. Bayangkan ini, ada dua orang yang menghadapi hinaan. Yang pertama, marah, membalas dengan kata-kata kasar, lalu menyesal belakangan. Yang kedua, diam, tersenyum, lalu merespon dengan bijak, sehingga justru membuat lawannya kalah sendiri. Perbedaan mereka sederhana. Yang pertama dikuasai oleh emosi, yang kedua menguasai pikirannya sendiri. Hidup yang damai, tenang, dan penuh kendali bukanlah hadiah yang jatuh dari langit. Itu adalah hasil dari latihan pikiran, hasil dari kesadaran untuk merespon, bukan bereaksi. Ketika kamu mampu berhenti bereaksi secara emosional, kamu tidak lagi menjadi budak provokasi orang lain. Kamu tidak lagi membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Kamu akan lebih jernih melihat masalah dan menemukan solusi yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Kamu menjadi pribadi yang lebih berwibawa, lebih disegani, dan lebih sulit digoyahkan. Dan inilah rahasia yang sering dilupakan banyak orang. Emosi sesaat bisa menghancurkan segalanya. Ketenangan sekejap bisa menyelamatkan segalanya. Bayangkan betapa berharganya hidupmu ketika kamu tidak lagi mudah terpancing. Bayangkan bagaimana hubunganmu dengan orang lain menjadi lebih sehat. Bayangkan betapa banyak kesalahan yang bisa kamu hindari hanya dengan satu langkah sederhana, menunda reaksi dan memilih respon. Video ini akan membimbingmu untuk memahami bagaimana caranya, bukan sekadar teori, tapi cara nyata untuk melatih pikiranmu, agar kamu bisa hidup dengan tenang, penuh kendali, dan jauh dari penyesalan akibat emosi sesaat. Jangan remehkan pesan ini, karena pada akhirnya, orang yang mampu menguasai dirinya sendiri adalah orang yang benar-benar kuat. Mulai sekarang berhenti bereaksi secara emosional, belajarlah merespon dengan tenang dan lihatlah bagaimana hidupmu perlahan berubah menjadi lebih damai, lebih berharga, dan lebih bermakna. Poin pertama, mengapa merespons lebih penting daripada bereaksi di dunia saat ini? Pernahkah kamu melihat seseorang yang selalu bereaksi cepat terhadap segala sesuatu tanpa berpikir panjang dan akhirnya menyesali kata-kata atau tindakannya? Dunia saat ini memaksa kita untuk selalu siap siaga, tetapi tanpa kita sadari, itu justru membuat kita menjadi lebih impulsif daripada bijaksana. Ketika kita bereaksi, kita bertindak berdasarkan dorongan sesaat. Sesuatu terjadi, lalu boom, emosi mengambil alih. Tidak ada ruang untuk berpikir, hanya ada ledakan emosi. Di sisi lain, ketika kita merespons, kita memberi diri kita jeda. Kita berpikir, kita memahami, kita memilih tindakan yang lebih bijak. Dan inilah perbedaan krusial yang sering diabaikan. Pertama, dunia modern mempercepat segalanya, termasuk cara kita berpikir dan bertindak. Bayangkan seseorang yang sedang membaca komentar negatif di media sosial. Kalau dia bereaksi, dia mungkin langsung membalas dengan emosi memperburuk situasi, tapi kalau dia merespons, dia akan menimbang apakah membalas itu ada manfaatnya atau tidak. Masalahnya, banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa semakin cepat kita membalas, semakin kuat kita terlihat. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, semakin cepat kita bereaksi tanpa berpikir, semakin mudah kita dikendalikan oleh situasi. Media sosial adalah alat yang luar biasa, tapi juga bisa menjadi tempat paling beracun jika kita tidak berhati-hati. Algoritma yang ada saat ini dirancang untuk memicu emosi, kemarahan, ketakutan, dan kegembiraan berlebihan. Karena itu yang membuat orang lebih sering scrolling. Akibatnya, kita menjadi terbiasa dengan respons cepat tanpa refleksi. Kita marah karena berita, tersinggung karena komentar orang, atau cemas karena sesuatu yang belum tentu benar.
Kedua, respons yang bijak membangun ketenangan dan kendali diri. Dalam filsafat Stoik, ada prinsip sederhana yang bisa kita terapkan. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Ini bukan sekadar teori, tapi keterampilan nyata yang bisa mengubah hidup. Misalnya, ketika seseorang berkata kasar padamu, reaksi instingtif mungkin adalah membalas dengan nada yang sama. Tapi, kalau kamu mengambil jeda, memproses informasi, dan merespons dengan tenang, hasilnya jauh lebih baik. Bukan hanya kamu menghindari konflik yang tidak perlu, tapi kamu juga menunjukkan kendali atas dirimu sendiri, dan dalam dunia yang penuh dengan orang yang bereaksi secara impulsif, menjadi orang yang mampu merespons dengan tenang adalah kekuatan super. Ketiga, bereaksi impulsif dapat merusak hubungan, karir, dan bahkan kesejahteraan mental. Bayangkan dua orang di tempat kerja. Yang satu selalu bereaksi cepat, marah ketika ada kritik, defensif ketika diberi saran. Yang satunya lagi merespons dengan tenang, mendengarkan, mempertimbangkan, dan baru memberikan jawaban. Siapa yang akan lebih dihormati? Siapa yang lebih mungkin sukses dalam jangka panjang? Di media sosial, satu reaksi buruk bisa menghancurkan reputasi seseorang. Berapa banyak kasus orang yang kehilangan pekerjaan atau dihujat hanya karena mereka bereaksi terlalu cepat tanpa berpikir. Sekali sesuatu diunggah ke internet, itu tidak bisa ditarik kembali, dan seringkali orang baru sadar setelah semuanya terlambat. Keempat, merespons berarti memberi diri kita pilihan, dan pilihan berarti kebebasan. Ketika kita bereaksi, kita seperti dikendalikan oleh tombol otomatis di otak kita. Tapi ketika kita merespons, kita memilih bagaimana kita ingin bertindak. Kita menciptakan jarak antara stimulus dan tindakan kita, dan di antara jarak itu ada kebebasan kita sebagai manusia. Jadi di dunia yang terus mendorong kita untuk bereaksi secepat mungkin, tantangannya adalah justru sebaliknya, berani berhenti sejenak, berani berpikir sebelum bertindak. Karena di sanalah letak kebijaksanaan. Poin kedua, strategi untuk melatih pikiran agar dapat merespons. Kamu pernah merasa menyesal setelah bereaksi terlalu cepat? Seolah-olah mulut atau tindakanmu bergerak lebih cepat dari otak, dan baru setelahnya kamu sadar bahwa mungkin ada cara yang lebih baik untuk menghadapi situasi itu. Itu bukan hanya kebiasaan buruk, itu adalah cara otak kita diprogram. Otak manusia dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk berpikir panjang. Sistem limbik kita, terutama amigdala, bekerja seperti alarm otomatis. Ketika ada sesuatu yang memicu emosi, alarm ini berbunyi, dan sebelum kamu sempat berpikir, tubuh sudah bergerak. Ini membantu ketika ada bahaya nyata, seperti menghindari mobil yang melaju kencang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa menjadi bencana kecil. Namun, kabar baiknya adalah otak juga bisa dilatih. Seperti otot yang bisa diperkuat dengan latihan, cara berpikir dan merespons kita juga bisa diperbaiki. Tapi bagaimana caranya? Pertama, sadari pemicunya. Setiap orang memiliki titik lemah yang berbeda. Ada yang mudah terpancing ketika dikritik, ada yang langsung emosi ketika merasa diremehkan. Semakin kamu mengenali pola reaksimu, semakin mudah untuk mengendalikan diri. Seperti seorang pemain catur yang bisa memprediksi langkah lawan, kamu juga bisa belajar memprediksi reaksimu sendiri sebelum itu terjadi. Kedua, latih diri untuk memberi jeda. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi kekuatan terbesar dalam merespons adalah waktu. Ketika ada sesuatu yang memicu emosimu, jangan langsung bereaksi. Tarik napas. Hitung sampai 5. Beri jeda agar pikiran rasionalmu bisa mengejar emosi yang sudah lebih dulu berlari. Ketiga, ajukan pertanyaan sederhana pada dirimu sendiri. Apa dampaknya jika aku merespons seperti ini?
Dengan membiasakan diri berpikir sebelum bertindak, kamu akan mulai melihat bagaimana sebuah respons yang lebih bijak bisa menyelamatkanmu dari konflik yang tidak perlu. Keempat, gunakan teknik reframing. Ini seperti mengganti lensa yang kamu pakai untuk melihat dunia. Misalnya, jika seseorang mengkritik pekerjaanmu, apakah itu benar-benar serangan pribadi, atau mungkin itu hanya umpan balik yang bisa membantumu berkembang? Cara kita menafsirkan kejadian sangat menentukan bagaimana kita meresponsnya. Kelima, latih ketenangan dalam kondisi normal. Jangan hanya berlatih ketika sedang marah atau tertekan. Itu sama seperti mencoba belajar berenang ketika kapal sudah mulai tenggelam. Meditasi, journaling, atau sekadar duduk dalam diam beberapa menit setiap hari bisa membantu memperkuat otak dalam menghadapi situasi emosional dengan lebih stabil. Keenam, buat kebiasaan kecil yang memperkuat kesabaran. Misalnya, jika biasanya kamu langsung membalas pesan dengan emosi, coba tunggu 5 menit. Jika biasanya kamu langsung membela diri saat dikritik, coba dengarkan dulu tanpa menyela. Latihan-latihan kecil ini akan membangun kebiasaan besar. Ketujuh, ingat bahwa tidak semua hal membutuhkan reaksimu. Beberapa hal lebih baik dibiarkan berlalu. Tidak semua komentar negatif perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dihadapi. Terkadang respons terbaik adalah diam. Pikirkan ini. Jika kamu sedang berdiri di tepi danau yang tenang dan seseorang melempar batu, apakah kamu akan melompat masuk untuk mengambil batu itu? Atau hanya melihat riak di air dan membiarkannya mereda? Ketika kamu mulai melatih pikiran untuk merespons, bukan bereaksi, hidup akan terasa lebih ringan. Konflik berkurang, keputusan menjadi lebih baik, dan yang paling penting, kamu merasa lebih berkuasa atas dirimu sendiri. Poin ketiga, kekuatan kesadaran diri dan jeda sebelum bertindak. Pertama, bayangkan seseorang yang sedang mengemudi di jalan yang penuh kemacetan. Tiba-tiba, ada pengendara lain yang memotong jalannya dengan kasar. Apa yang akan terjadi? Sebagian besar orang akan bereaksi secara impulsif, mungkin dengan membunyikan klakson keras-keras, mengumpat dalam hati, atau bahkan mengejar pengendara tersebut untuk menunjukkan rasa kesal. Itu adalah reaksi alami manusia. Otak yang dikendalikan oleh sistem limbik secara otomatis memicu respons emosional tanpa banyak berpikir. Namun, apa yang terjadi jika seseorang melatih dirinya untuk merespons alih-alih bereaksi? Kedua, kesadaran diri adalah kunci untuk mengubah pola ini. Ketika seseorang menyadari bahwa emosinya mulai memanas, ia memiliki kesempatan untuk berhenti sejenak. Ini bukan sekadar menahan emosi atau bersikap sabar seperti yang sering disarankan orang. Ini adalah latihan dalam mengenali pemicu, memahami bagaimana tubuh dan pikiran meresponsnya, lalu mengambil kendali sebelum bertindak. Dalam situasi tadi, seseorang yang memiliki kesadaran diri akan menyadari bahwa amarahnya bukan berasal dari tindakan pengemudi lain, tetapi dari interpretasi pribadinya terhadap situasi tersebut. Dengan memberikan jeda, ia dapat memilih untuk tetap tenang dan fokus pada perjalanannya tanpa membiarkan tindakan orang lain mengendalikan dirinya. Ketiga, jeda sebelum bertindak bukan sekadar teori. Ini adalah keterampilan yang bisa dilatih dengan berbagai metode. Salah satunya adalah metode aturan 90 detik. Yang menyatakan bahwa ketika emosi negatif muncul, jika kita hanya diam dan tidak bertindak dalam 90 detik pertama, gelombang emosinya akan mereda. Otak akan beralih dari mode reaksi otomatis ke mode berpikir yang lebih rasional. Teknik ini didukung oleh penelitian dalam bidang psikologi kognitif dan neuroscience yang menunjukkan bahwa sebagian besar emosi tidak bertahan lama, kecuali kita terus memperkuatnya dengan pikiran kita sendiri. Lalu, apakah ini berarti seseorang harus selalu menahan emosinya? Tidak juga. Ada perbedaan besar antara menekan dan mengelola emosi.
Menekan emosi bisa berbahaya karena dapat menumpuk stres dan menyebabkan ledakan emosional di kemudian hari. Sebaliknya, mengelola emosi berarti memberi diri sendiri ruang untuk memahami perasaan yang muncul tanpa langsung bertindak berdasarkan dorongan hati. Ini seperti membiarkan air berlumpur di dalam gelas, mengendap sehingga menjadi jernih, alih-alih langsung mengaduknya terus-menerus. Namun, ada juga tantangan dalam praktik ini. Kesadaran diri yang tinggi bisa membuat seseorang terjebak dalam overthinking, terlalu banyak berpikir hingga sulit mengambil keputusan. Beberapa orang bahkan merasa semakin cemas karena terlalu sadar akan setiap pikiran dan emosinya. Oleh karena itu, keseimbangan menjadi penting. Seseorang perlu belajar kapan harus berhenti sejenak dan kapan harus bertindak tanpa terlalu banyak pertimbangan. Pada akhirnya, kemampuan untuk merespons dengan sadar daripada bereaksi secara impulsif bukan hanya membantu dalam mengelola emosi, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan dan pengambilan keputusan. Dunia tidak akan pernah berhenti memicu kita. Akan selalu ada situasi yang membuat marah, frustrasi, atau kecewa. Tapi dengan melatih pikiran untuk merespons, seseorang tidak lagi menjadi korban dari emosi dan keadaan eksternal. Ia menjadi tuan atas dirinya sendiri. Dan itu adalah kekuatan sejati dari kesadaran diri. Poin keempat, latihan mindfulness untuk hidup yang stoik. Pernahkah kamu merasa seperti berada di tengah badai emosi? Seperti ada angin kencang yang berusaha mengguncang kestabilanmu, memaksamu bereaksi tanpa berpikir panjang. Dalam situasi seperti ini, mindfulness adalah jangkar yang bisa menjaga kita tetap tenang. Tapi bagaimana sebenarnya praktik ini bisa membantu kita menjalani hidup dengan lebih stoik? Pertama, mindfulness mengajarkan kita untuk hadir di momen saat ini, tanpa terbawa oleh kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu. Ini adalah dasar dari banyak ajaran stoik. Bayangkan seseorang yang selalu sibuk memikirkan apa yang bisa terjadi esok atau menyesali keputusan kemarin. Ia tidak benar-benar hidup. Ia hanya menjalani hari dengan bayangan masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Padahal satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespons saat ini. Kedua, latihan mindfulness membantu kita menyadari pola pikir kita sendiri. Banyak dari kita bereaksi secara otomatis terhadap situasi tertentu. Marah saat dikritik, cemas saat menghadapi ketidakpastian, atau frustrasi saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Tapi dengan mindfulness kita mulai melihat pola itu. Kita mulai mengenali dorongan untuk bereaksi sebelum benar-benar melakukannya. Ini memberi kita kesempatan untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini reaksi yang paling bijak? Apakah ini yang benar-benar saya inginkan? Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa latihan mindfulness secara konsisten dapat memperkuat bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pengendalian diri. Artinya, semakin kita berlatih, semakin mudah bagi kita untuk merespons dengan tenang, bukan sekadar bereaksi secara emosional. Ini selaras dengan ajaran stoik yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dan kendali diri. Ketiga, mindfulness mengajarkan kita untuk menerima realitas sebagaimana adanya. Banyak orang yang menghindari ketidaknyamanan dengan menekan emosi mereka atau mencari pengalihan. Tapi stoikisme dan mindfulness mengajarkan hal yang berbeda, yaitu menghadapi perasaan itu dengan kesadaran penuh, tanpa perlawanan, tanpa menolaknya. Ini bukan berarti kita pasrah, tapi justru kita belajar untuk mengenali perasaan itu tanpa harus tenggelam di dalamnya. Pernahkah
kamu memperhatikan bagaimana anak kecil merasakan sesuatu? Mereka bisa menangis karena hal kecil, tapi beberapa menit kemudian mereka sudah tertawa lagi, seolah tidak ada yang terjadi. Mereka tidak menekan emosinya, tapi mereka juga tidak terjebak di dalamnya. Mindfulness memungkinkan kita untuk melakukan hal yang sama, merasakan tanpa tenggelam, menerima tanpa terseret. Lalu, bagaimana cara melatih mindfulness agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu metode paling sederhana adalah latihan pernapasan. Saat kita merasa emosi mulai mengambil alih, coba tarik napas dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Ini memberi waktu bagi otak kita untuk memproses situasi sebelum kita bertindak. Metode lain adalah dengan mengamati pikiran seperti awan di langit.